Ini merupakan struktur yang dibangun oleh Arema FC ketika tanpa menguasai bola. Dengan pertahanan solid membuat Borneo FC sulit untuk bisa banyak menciptakan kreativitas. Ya, Arema FC berhasil untuk keempat kalinya menjadi juara Piala Presiden setelah berhasil mengalahkan Borneo FC lewat tendangan adu penalti. Sepanjang 90 menit, skornya itu 1-1. Kemudian diselesaikan lewat tendangan adu penalti, Borneo 4, kemudian Arema FC 5 gol bisa mereka lesakkan. Nah, untuk waktu normal, gol Arema FC dicetak oleh William Marsilio di menit 49, asis Lokolingoy. Sedangkan gol Borneo dicetak oleh Gaucho di menit 62, asis dari Terence Puhiri. Sebelum lebih jauh, aku pernah pesan-pesannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, kalau kita bicara Borneo FC, mereka di atas kertas gunakan pola 1-4-3-3. Secara kreativitas ataupun game plan, kerapian yang mereka miliki tidak terbentuk secara ideal. Jarak antar lini yang cukup jauh, khususnya pada fase build up yang mereka bangun, posisi back kadang jauh dengan posisi holding. Atau ketika holding, Hendro Siswanto sudah menguasai bola, posisinya jauh dengan Berguinho ataupun Ke Hirose. Jadi koneksi antara lini yang dimiliki oleh Borneo FC tidak berjalan secara prima. Nah, sehingga apa? Aliran bola khususnya ke nomor 9, target man Borneo, Leo Gaucho, teman-teman, tidak begitu banyak mendapatkan suplai. Akhirnya, Borneo FC cenderung mencoba menciptakan peluang lewat permainan pertama, direct, long pass. Beberapa kali bola panjang diagonal langsung diberikan oleh Borneo, tetapi akurasi tidak prima. Kemudian memanfaatkan sektor flank, baik itu flank kiri, flank kanan. Di situ fullback kanan Arema, Ahmad Maulana Sarip, gokil. Untuk kesekian kalinya bermain sangat amat prima, bisa mematahkan berkali-kali attacking yang dilakukan Lili Vali dan pemain Borneo lainnya, termasuk di sektor kanan Borneo yang ditempati oleh Terence Puhiri, Berguinho, kemudian ada Fajar, bisa diredam oleh Alfa Rigi. Nah, ketika diagonal sulit, ya akhirnya apa yang dilakukan oleh Borneo FC selanjutnya? Memanfaatkan sektor flank alias sayap. Nah, lewat apa? Lewat early crossing ataupun crossing. Nah, itulah dia momentum didapatkan oleh Borneo ketika ya Terence ya melakukan crossing, kemudian di situ back Arema sebenarnya itu harusnya bisa diantisipasi oleh pemain Arema, tetapi tidak prima. Ya, itulah dia namanya sepak bola, dan bisa diantam oleh striker Borneo, Leo Gaucho. Jika kita ulas panjang 90 menit, cenderung Borneo FC bahkan menciptakan yang namanya peluang itu lewat bola mati, set piece. Mereka bahaya banget. Ada beberapa kesempatan aku catat, teman-teman, 2-3 kali. Untungnya tidak begitu prima. Salah satunya tendangan Lili Palia kena tiang gawang. Nah, ini PR tentunya untuk Borneo FC di pertandingan Liga nantinya untuk bisa mengevaluasi jika situasional deadlock ataupun underperformnya pemain-pemain Borneo FC. Ada satu hal yang sebenarnya menjadi senjata yang dimiliki oleh Borneo FC. Apa itu? Permutasian posisi yang sudah kita ulas sepanjang Piala Presiden ini. Di pertandingan saat menghadapi Arema, permutasian posisi pun dilakukan lagi. Permutasian posisi yang abang maksud apa? Yang aku maksud bagaimana? Yaitu pada saat Lili Vali bermain di sektor sayap kiri, contoh ya, ia akan bergerak ke tengah ataupun ke dalam. Ke Hirose isi posisi Lili Vali, kemudian Leo Guntara tetap di fullback kiri, seperti itu. Atau misalnya Leo Guntara masuk ke dalam, Lili Vali turun ke posisi Leo Guntara fullback kiri, Ke Hirose tetap di sayap kiri. Nah, sejenis itu dilakukan juga lewat sektor kanan. Fajar kadang masuk ke dalam, kemudian Terence Puhiri turun, Berguinho naik. Nah, antitesa dilakukan oleh Arema FC. Bagaimana caranya? Pertama, Arema FC mid pressing, membentuk pertahanan itu di garis tengah. Ketika ada kesempatan dilakukan pressing oleh Arema FC. Nah, jadi sulit bagi Borneo FC juga untuk melakukannya, apalagi
pertahanan ketika tanpa bola, kunci ya, key point dari Arema FC itulah yang akhirnya menyulitkan pemain Borneo FC juga untuk bisa membongkar, karena disiplin banget Arema FC. Kita masuk ke Arema. Arema di atas kertas pakai pola 1-4-2-3-1 atau bisa juga kita sebut menjadi 1-4-3-3 teman-teman. Di belakang ada Frigeri, 4 back, Ahmad Maulana, Thales, Choi, kemudian fullback kiri ada Alfariji, double pivot Arkan Fikri, Schneider, Julian Guevara, kemudian ada William, sayap kanan ada Salim, kemudian sayap kiri ada Dalberto, kemudian ada di depan Charles Lokolongai. Tadi sudah kita sebut bagaimana Arema FC ini kan di pertandingan ini cenderung Borneo FC lebih banyak menguasai bola sebelum mereka mendapatkan kartu merah. Lili Vali kan mendapatkan kartu merah teman-teman di menit 88. Apakah keputusan wasit sudah tepat untuk memberikan kartu merah kepada Lili Vali? Itu keputusannya sudah tepat karena itu tipikal pelanggaran serious foul play. Nah, kalau kita bedah di aturan law of the game itu berada di pasal 12.3 tentang disciplinary action. Bagaimana kita menilai serious foul play atau wasit menilai itu pelanggaran serious foul play? Ada 3 hal teman-teman. Yang pertama, menggunakan tenaga berlebih. Kemudian yang kedua, kaki yang lurus, strike. Kemudian yang ketiga, pengenaan bagian telapak kaki mengakibatkan impact cedera. Nah, dalam momen Lili Vali tadi, ia mendapatkan 3 poin tersebut meskipun ada ya reaksi William kena juga ya Lili Vali itu akibat apa yang dilakukan oleh dari Stefano Lili Vali. Jadi keputusan itu aku rasa untuk serious foul play-nya wasitnya sudah tepat teman-teman ya. Kita kembali ke konteks. Nah, di pertandingan ini Borneo FC cenderung untuk menguasai bola. Jadi Arema menunggu di daerah tengah, sesekali menekan, dan tekanan-tekanan dilakukan Arema pun aku rasa sangat oke teman-teman. Pada saat Arema melakukan serangan, misalnya serangan Arema patah, kan di situ reorganisasi retreat perlu dilakukan Arema untuk bisa membentuk pertahanan 4-4-2 yang dimainkan oleh Joel Corneli. Nah, ada momentum untuk Arema langsung melakukan counter press. Hilang bola, rebut lagi. Hilang bola, rebut lagi. Ada beberapa kali, bukan hanya sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, tetapi berkali-kali bisa dilakukan oleh Arema sehingga Borneo pun sulit untuk mensirkulasikan bola, mengalirkan bola untuk tenang. Nah, ini hal yang sangat oke aku rasa ketika hal tersebut berhasil dieksekusi oleh pemain Arema. Kembali Borneo FC sulit untuk menciptakan sebuah yang namanya kreativitas. Misalnya dari Hendro ditutup ini jalur passing ke posisinya, kemudian Berguinho ditutupi jalur passing ataupun di marking, termasuk juga ke Herose. Ya, walaupun kita harus fair teman-teman, dengan skema ketika bertahan 4-2-3-1 ataupun 4-4-2 terbentuknya, kadang ada kebocoran yang didapat oleh Arema FC pada saat misal Berguinho turun ke bawah, kemudian Hendro melakukan permutasian posisi, ia bergerak ke depan. Nah, tapi sayangnya hal tersebut tidak bisa dieksekusi oleh pemain Borneo dengan prima. Ketika hal tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh Borneo, Arema FC pelan-pelan bisa lagi meretreat, kembali membentuk organisasi pertahanan yang sangat amat rapat teman-teman. Salah satu perbedaan yang tentu dimiliki oleh Arema FC itu, pertama, Arema FC pemain-pemainnya berani bermain di ruang-ruang kecil, ruang-ruang sempit. Nah, pemain-pemain Arema siapa saja dia yang membantu hal tersebut? Dalberto, Lokolongai, William, kemudian ada Guevara. Pemain-pemain asing ini akhirnya membuat pemain-pemain lokal Arema lainnya ke-trigger untuk bisa bermain di ruang-ruang sempit. Banyak loh kesempatan yang didapat oleh Arema, tapi sayangnya finishing touch ataupun eksekusi decision making di daerah final third itu ya harus sih ini menjadi bahan evaluasi Arema. Aku saksikan juga di beberapa pertandingan Piala Presiden, keputusan dilakukan oleh pemain depan Arema ataupun sayap Arema, penyerang gelandang Arema tidak begitu menguntungkan bagi rekan-rekan lainnya. Akhirnya gestur pemain Arema yang tidak mendapatkan bola tersebut akhirnya bergerutu, mempertanyakan kenapa keputusan seperti itu. Di pertanyaan ini kan ada juga keputusan dilakukan oleh Didik untuk melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Ya nggak salah juga, tetapi kan itu dengan mudah diblok oleh Borneo. Padahal ada kesempatan di sektor flank Dalberto kalau aku tidak salah teman-teman untuk bisa mendapatkannya. Nah, jika itu bisa diperbaiki oleh Arema, bermain di ruang kecil, lebih tidak membuang peluang, kemudian ketika ada di daerah final third
lebih presisi untuk bisa mengambil keputusan, ini Arema bakalan bahaya banget sih. Nah, dari sisi struktur kerapian, game plan, kemudian pattern, Arema FC case close rapi ketimbang Borneo FC, teman-teman. Oke, kita lihat dulu menggunakan grafis taktikal. Di atas kertas, Borneo gunakan pola 1-4-3-3. Di belakang Nadio, 4 back Leo Guntara, Christoph, Ronaldo, Fajar. Tengah ada Keherose, Hendro, Berguinho. Kemudian sayap kiri Lili Vali, kemudian striker Leo Gojo, sayap kanan Terence. Arema FC bersama coach Yolo Karnali gunakan pola 1-4-2-3-1 ataupun 1-4-3-3, bisa penyebutannya demikian. Nah, di pertandingan ini Borneo lebih banyak menguasai bola seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, sehingga Arema FC membentuk mid press, pertahanan di daerah tengah, enggak terlalu low pertahanan Arema. Oke, seperti ini membentuk pola 4-4-2. Oke, seperti ini William, Lokolingoy, sebaliknya juga kadang bertukaran penempatan yang mereka lakukan. Leo Guntara akan naik, Fajar akan naik, Terence akan menjaga sisi kelebaran. Ini istilahnya spread out. Ketika kita menyerang, maka kita harus melebar selebar-lebarnya. Ketika kita bertahan tanpa menguasai bola, kita harus menyempit. Kemudian Keih akan naik, Berguinho akan naik, Hendro, oke, Leo, Ronaldo, Christoph. Nah, di posisi Hendro ini sering dibayang-bayangi oleh William ataupun Lokolingoy. Tujuannya apa? Pada saat bermain dari 1-2 sentuhan di bawah, agar tidak bisa terjamah posisi Hendro. Ya, meskipun tidak optimal dilakukan oleh Arema, tetapi upaya tersebut jelas. Misalnya William ditutuplah jalur passing, sehingga Ronaldo balik ke sini, Lokolingoy menutup jalur passing ke posisi Hendro. Jadi dialirkan lagi. Nah, peran Hendro, peran nomor 6 ini nggak kelihatan ya, aku lihat di pertandingan ini bagi Borneo FC. Turun banget performa Borneo, teman-teman. Apalagi ini khususnya di partai puncak ya, harusnya kan peaknya di partai puncak. Nah, untuk menyiasati hal tersebut, Peter Westra melakukan strategi yang sangat menarik sebenarnya, teman-teman. Bagaimana? Ya, Berguinho turun. Oke, kan posisinya seperti ini. Arkan akan menutup K, Guevara akan menutup Berguinho, atau sebaliknya juga mereka melakukan penjagaan teman-teman terhadap K ataupun Berguinho. Nah, Berguinho turun, maka akan terikat Guevara. Nah, ketika terikat Guevara, Hendro akan naik, kan akan memunculkan space. Nah, persoalannya bagi Borneo FC untuk bisa masuk ke sini, how to-nya bagaimana ke sini, itu pemain-pemain Borneo tidak begitu prima untuk mengincarnya. Banyak loh ruang di sektor tengah Arema, teman-teman. Apalagi Leo Gaucho pun bisa menjadi orang tambahan untuk menjadi opsi passing. Nah, terkhusus memang harus kita akui ketika misalnya Berguinho turun, dapat bola, teman-teman, Guevara terikat ke posisi Berguinho, cover yang dilakukan oleh pemain Arema, Choi lah mencoba menutup, ataupun pemain-pemain terdekat dari Arema mencoba menutup ruang-ruang yang muncul. Itu tadi, karena jarak antar pemain Arema rapat, membuat pemain-pemain Borneo pun akhirnya sulit untuk bisa bermain dari sektor tengah, walaupun ada boncos, kebocoran seperti yang sudah kita skematisasi tadi. Akhirnya mentoklah serangan dari Borneo lewat sektor tengah. Opsi yang dilakukan Borneo apa lagi? Melakukan diagonal ke sektor Lili Vali ataupun ke sektor Terence Puhiri. Nah, tadi sudah kita sebut lagi permutasian posisi. Lili Vali masuk ke tengah, ke Hiroshima naik ke sayap, ataupun melebar ke sayap Leo Guntara. Nah, ini dia mutasi posisi yang sangat erat dilakukan oleh Borneo FC. Tetapi Arema FC dengan sangat rapatnya 4-4-2-nya ataupun ya 4-2-3-1, teman-teman, bisa mereka eliminasi, bisa mereka persempit. Ya, memang kita harus akui selain duo CB Arema, sayap fullback kanan, fullback kiri, kemudian didukung oleh sayap kanan, sayap kiri, teman-teman, ini sangat amat prima untuk bisa mengalahkan permainan sayap yang dimiliki oleh Borneo FC. Ya, Borneo FC dengan kualitas yang mereka miliki di pertandingan ini, ya kita lihat, teman-teman, tidak begitu banyak improve yang mereka bisa lakukan. Bayangkan aja sepanjang 90 menit dari sisi data, teman-teman, mereka hanya bisa menciptakan 2 on target, sedangkan Arema menciptakan 4 on target. Ya, itu tadi menunjukkan Arema banyak peluang sebenarnya, teman-teman, khususnya Lokolingoy. Finishingnya kurang sih aku rasa. Kita kemarin sudah membahas Lokolingoy, dia banyak mendapatkan peluang tapi finishingnya tidak begitu oke. Nah, ini artinya apa?
Borneo sulit untuk bisa menciptakan kreativitas, dan pertandingan ini memang layak untuk bisa dimenangkan oleh Arema dengan segala daya upaya yang dilakukan oleh pelatih coach Joel Corneli. Nah, ada salah satu atribut yang tidak dimiliki oleh Borneo. Apa itu? Striker. Leo Gaucho tidak bisa bermain hybrid. Hybrid itu bermain melebar, sedangkan Arema bisa bermain hybrid strikernya. Contoh Lokolingoy. Pada prosesi gol pertama, William Lokolingoy bermain hybrid melebar ke sektor kiri. Nah, ini kan akhirnya membuat kekacauan, kehilang fokusan bagi pemain belakang khususnya CB yang dimiliki oleh Borneo. Dan disitulah peran dari second line yang dimiliki oleh Arema, misalnya ada William ataupun Salim ataupun Arkan Fikri, teman-teman. Pada momentum tersebut William lah yang mengeksekusinya dan tercipta sebuah yang namanya space. Nah, prinsip-prinsip tersebut teman-teman banyak dilakukan oleh timnas elit Eropa, misalnya seperti Inggris di Piala Dunia Qatar 2022. Di situ Harry Kane atributnya sebagai pemain nomor 9, target man di depan, tetapi ia sering melebar, memberikan kesempatan kepada second line untuk bisa mendapatkan ataupun menciptakan gol ataupun peluang. Itu akhirnya melengkapi permainan yang dimiliki oleh Arema. Dan ya, transisi positif, transisi negatif, dan sebaliknya teman-teman sangat-sangat solid dimiliki oleh Arema. Jika tidak melakukan kesalahan pemain Arema dari sisi clearance gol dari Borneo, teman-teman, ya 90 menit harusnya bisa menang Arema. Oke, mungkin sampai sini aja. Selamat untuk Arema, dan Piala Presiden sangat-sangat meyakinkan. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.